Indonesia harus menerima pil pahit setelah gagal lolos ke final dikalahkan oleh Uzbekistan. Meskipun begitu, perjalanan skuad Garuda Muda layak diapresiasi besar. Mereka masih punya asa lolos ke Olimpiade Paris dengan menjalani perebutan tempat ketiga. Cetak Gol coba merangkum tim nasional Indonesia yang tetap membanggakan walaupun menelan kekalahan sebagai berikut. Kuda hitam yang berusaha mengukir sejarah. Timnas Indonesia U23 berstatus sebagai tim debutan di Piala Asia U23. Skuad asuhan Sintayong gak diunggulkan karena dinilai belum punya pengalaman yang cukup. Perjalanan tim nasional Indonesia di babak kualifikasi juga dirasa sangat berat. Skuad Garuda Muda bahkan sempat hampir tersingkir sebelum akhirnya menjadi juara grup. Sintayong berhasil menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia U23 bermain di Piala Asia U23. Alasan lainnya, Indonesia kurang diunggulkan karena persiapan yang mepet. Selain itu, skuad Garuda Muda juga sempat menelan kekalahan atas Arab Saudi di laga uji coba. Skuad The Green Falcon berhasil mengalahkan pasukan Sintayong dengan skor 1-3. Sintayong selaku pelatih merasa nggak puas dengan hasil yang didapatkan oleh Garuda. Namun dia juga menjelaskan pertandingan ini hanya untuk melihat kondisi fisik pemain. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga ditimpa oleh berbagai masalah sebelum perhelatan. Beberapa punggawa keturunan hampir dipastikan gak bisa membela skuad Garuda Muda. Coach Shin menyebut Justin Hubner dan juga Nathan Chuaon saat itu belum mendapatkan izin dari pihak klub. Banyak netizen Indonesia yang mengamuk karena klub gak memberikannya izin. Hebatnya, skuad Garuda Muda berhasil lolos hingga ke babak semifinal. Tim-tim unggulan seperti Australia, Jordania, dan Korea Selatan berhasil ditaklukkan oleh pasukan Sintayong. Ini jadi kali pertama timnas Indonesia U23 bermain di semifinal Piala Asia U23. Performa memukau punggawa Garuda mendapatkan pujian dari berbagai media. ESPN gak menyangka dengan permainan skuad Garuda Muda. Menurut ESPN, timnas Indonesia sudah memupus harapan Korea Selatan lolos ke partai final. Media Soha juga bahkan menyebut Indonesia telah menyelamatkan image Asia Tenggara. Hadapi Uzbekistan yang masih sempurna. Raihan positif yang diraih oleh timnas Indonesia U23 perlu mendapatkan apresiasi besar. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan yang tengah tampil on fire di babak semifinal. Skuad Serigala Putih menjadi salah satu tim terkuat di ajang Piala Asia U23 kali ini. Sejauh ini mereka menjadi tim tersubur dengan catatan 12 gol dalam 4 pertandingan. Jasurbek Jalolidinov dan kawan-kawan bahkan belum pernah merasakan kebobolan sedikitpun. Solidnya lini pertahanan Uzbekistan akan menjadi ujian berat bagi Ramadan Sananta. Dia diprediksi bakal menjadi striker utama timnas Indonesia menggantikan posisi dari Rafael Strijk. Di sisi lain, timnas Uzbekistan menjadi sorotan karena punya komposisi skuad yang paling mewah. Dilansir dari Transfer Market, skuad Serigala Putih punya market value sebesar 300 miliar rupiah. Ini berbanding jauh dengan Indonesia yang hanya punya nilai pasar 83 miliar rupiah saja. Bahkan nilai pasar seluruh punggawa Indonesia masih kalah dari Abosdek Faizulaev. Pemain dari CSKA Moskow ini punya market value di kisaran 86 miliar rupiah. Kelolosan yang disorot satu Indonesia. Lolos semifinal yang disorot satu Indonesia. Prestasi timnas Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat tanah air. Pecinta sepak bola tanah air sudah mendambakan pencapaian hebat Garuda di ajang bergengsi. Nggak terkecuali Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi ikut memberikan aplaus lewat Instagram pribadinya atas pencapaian Garuda Muda. Dia menyebut kalau ini merupakan suatu sejarah yang berhasil dicetak oleh Indonesia. Jokowi juga berharap Garuda Muda bisa memanfaatkan peluang untuk menuju ke Olimpiade Paris. Antusiasme ini juga mengakar hingga tokoh publik hingga artis tanah air. Banyak tokoh ternama yang menggelar aksi nonton bareng untuk memberikan dukungan penuh. Sebut saja Taki Malik yang berencana untuk mengadakan nobar di lapangan Masjid Malikal Mulki, Kota Bogor. Dia berharap dukungan dan doa mampu untuk membawa Indonesia menciptakan sejarah.
Selain itu, hampir seluruh daerah di Indonesia juga disupport pemerintah dengan mengadakan nobar dengan videotron. Mulai dari Surakarta, Jakarta, Samarinda, hingga Tenggarong. Polrestabes Bandung pun gak mau ketinggalan untuk memberikan dukungannya. Mereka bahkan memberikan fasilitas nobar yang diadakan di lapangan Merdeka Bandung. Di sisi lain, gairah yang menggebu-gebu sempat diperlihatkan oleh dua pundit ternama. Saat itu mereka sempat beradu argumen tentang kelolosan Indonesia di acara Apa Kabar Indonesia TV One. Mental pemain yang sedang meningkat. Indonesia sedang diambang sejarah dengan peluang besar lolos ke Olimpiade 2024. Hal ini membuat mental para pemain maupun staf kepelatihan dalam tingkat kepercayaan yang tinggi. Rafael Strijk sempat mengutarakan keyakinannya tentang peluang Garuda Muda. Pemain keturunan Belanda ini optimis Indonesia akan pergi ke Paris dan menciptakan sejarah baru. Pelatih Sintayong juga sangat pede dengan peluang anak-anak asuhnya. Bahkan pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tanpa tekanan meskipun berhadapan dengan Uzbekistan. Dia meminta anak asuhnya untuk mengikuti arahnya dengan benar apabila menginginkan tiket Olimpiade. Hal yang sama juga diutarakan oleh Hernando Ari. Pemain Persebaya Surabaya ini bahkan yakin timnas Indonesia akan mengangkat gelar juara. Keyakinan besar ini sampai didengarkan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Setelah laga menghadapi Korea Selatan, Erick Thohir selaku Ketua PSSI sempat menyambangi ruang ganti. Saat itu dia berteriak kalau satu langkah lagi target Olimpiade bakal tercapai. Namun ucapan ini langsung dibalas oleh para pemain yang bilang 2 langkah lagi. Artinya para punggawa Garuda Muda sangat pede untuk mengangkat gelar juara. Di samping itu, kenaikan mental ini juga sebenarnya sudah sejalan dengan harapan Erick Thohir pada Mei 2023 yang lalu. Dia berharap dengan banyaknya uji coba kontra negara besar akan membuahkan hasil. Padahal Indonesia sendiri nggak terlalu diunggulkan di Piala Asia U23. Mereka bahkan memulai pengundian grup dari pot keempat karena ranking Indonesia yang masih berada di urutan 146. Kalah terhormat dan membanggakan tanah air. Para punggawa Garuda Muda benar-benar sudah melakukan yang terbaik, namun harus diakui kalah pengalaman atas Uzbekistan. Skuad asuhan Sintayong dipastikan gagal melaju ke final setelah takluk atas Serigala Putih. Walaupun kalah, timnas Indonesia U23 tetap menjadi kebanggaan masyarakat. Pasalnya, pencapaian mereka banyak nggak diduga-duga karena berstatus sebagai tim debutan. Sintayong berhasil membuktikan banyak remehan media yang kerap disasarkan kepadanya. Soha.vn bahkan sempat memprediksi kalau Coach Shin nggak bisa membawa Indonesia melaju jauh. Pasalnya banyak pemain Garuda yang absen karena nggak mendapatkan izin dari klub. Walaupun kalah, Indonesia tetap masih punya peluang bermain di Olimpiade. Skuad Garuda Muda wajib memenangkan pertandingan di perebutan peringkat ketiga. Apabila menang, mereka dipastikan bakal tergabung dalam grup B bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Seandainya kalah, skuad Garuda Muda harus menjalani laga playoff kontra Guinea. Apabila menang, mereka dipastikan tergabung dalam grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Itulah ulasan timnas Indonesia yang tetap membanggakan meskipun menelan kekalahan atas Uzbekistan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis skuad Garuda Muda masih punya asa untuk lolos ke Olimpiade Paris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.